Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimanapun antum berada saat ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita berucap pada pertemuan kita ini dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan ibadah, menjalankan secara baik. Maka tentu seandainya tidak ada izin dari Allah, seandainya tidak ada nikmat dari Allah, maka tidak mungkin kita akan melakukan itu semuanya. Maka kita bersyukur atas segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai yaitu pembahasan tentang syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dalam hadis yang kedua dari kitab, yaitu kitab Arba'in Nawawi. Ya, kita baru sampai pada hadis kedua, masih ya tentang pertanyaan al-Islam. Ya. Apa itu Islam? Yang baru kita bahas, Islam itu adalah baru syahadatnya saja. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan sebagaimana Nabi SAW ditanya tentang apa itu al-Islam, maka beliau menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian dilanjutkan wa tuqimas shalah wa tu'taz zakah, ya, wa tasuma ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, kita lanjutkan ke poin kedua atau ke rukun kedua, yaitu tuqimas shalah dalam hadis. Ay ta'ti biha qawimah wala takunu qawimah illa bi fi'li syartiha wa arkaniha wa wajibatiha. Kita melaksanakannya secara qawimah, sesuai dengan aturannya. Ya. Wala takunu qawimah, dan dia tidak dikatakan mendirikan sholat tersebut illa kecuali dia melakukan syarat sah sholatnya, rukun-rukunnya, kemudian kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Wa hadza la budda min. Ini wajib dilaksanakan. Ya, syarat, rukun dan kewajiban ini termasuk hal yang wajib dilaksanakan. Begitu juga wa bimukammilatiha. Begitu juga dengan hal-hal yang menyempurnakan dalam sholat tersebut, yaitu sunnah-sunnahnya. Takunu akmal, supaya sholatnya menjadi sempurna. Wala hajata li syarhi hadhihi li anna ma'rufah fi kutubil fiqh. Maka beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menulis bahwasanya untuk bab sholat ini kita la hajah, tidak terlalu dibahas, tidak terlalu dijelaskan. Kenapa? Karena memang ma'rufah ini sudah ma'ruf, sudah dipelajari dalam kitab-kitab fikih. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi SAW tentang as-shalah yashmulu kullas shalah. Ya, yang dimaksud dengan mendirikan sholat di sini adalah semua sholat. Ya, al-fariḍah wan nafilah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian ada sedikit saja pertanyaan, wa hal tadkhulu sholatul janazah aw la? Apakah sholat jenazah masuk dalam perintah mendirikan sholat ini? Apakah termasuk?
Beliau mengatakan yahtamilu hada wa hada. Ya bisa saja, mungkin, kemungkinan bisa. Ya, idza nazarna ila umumil lafaz. Kalau kita melihat secara keumuman lafaz, qulna kita katakan innaha dakhilatun li annaha salatun. Jadi salat jenazah masuk dalam rukun ini, masuk dalam perintah salat ini. Ya, kenapa li annaha salat? Karena salat jenazah termasuk salat. Ya, makanya salat jenazah juga harus dilaksanakan dalam keadaan bersuci, sama. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang mengatakan wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ini untuk orang munafik. Jangan kalian sholat terhadap mereka ya minhum mata abada. Ya di kalangan orang munafik apabila mati di kalangan mereka selama-lamanya. Surat At-Taubah ayat 84. Ini dari jika melihat dari keumuman lafaz dari sholat tersebut. Wa in nazarna ila sholatil janazah, kalau kita lihat secara khususnya tentang sholat jenazah ini, dia adalah sholatun thari'ah hadisah. Dia adalah sholat yang memang ada sebab. Ya, ketika ada sebab yang muncul, suatu kejadian yang muncul, yuqsadu biha syafa'ah lil mayyit. Sholat ini adalah sebagai bentuk syafaat bagi si mayit. Qulna la tadkhul fi hadzal hadis. Maka kita katakan tidak masuk dalam hadis ini. Lakin tadkhulu fi umumil amri bil ihsan. Tapi kata sholat atau sholat jenazah ini masuk dalam keumuman perintah untuk melakukan berbuat baik bil ihsan. Yang nanti akan dibahas. Kemudian selanjutnya watu tiyaz zakah. Ya tadi sholat, sekarang zakat. Tu'tiya bimakna tu'ta. Tu'tiya bermakna diberikan, memberikan. Wa zakatu, sedangkan zakat adalah al-malul wajib, yaitu harta yang wajib fil amwaliz zakawiyah, harta yang wajib untuk dijadikan harta yang wajib dizakatkan. Fayu'tihil insan, ya, yang mana harta ini diberikan mustahiquhu ta'abbudan lillah, diberikan kepada mustahiknya, kepada yang berhak ta'abbudan lillah, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa roja li sawabihi, dan mengharap untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Misalu zalik, ya, seperti contohnya ad-darahim wad dananir fiha zakah, ya. Jadi dinar, dirham, di dalam dua mata uang ini, dinar maupun dirham ini ada zakatnya. Wahia rubu'ul usyur, yaitu 1/4 dari 10, berarti 2,5%. Ya, 2,5%. Tu'khad rubu'ul usyur wa huwa wahid min arba'ina wa tu'tihi al-mustahiq. Ya, jadi zakat dari dinar dan dirham, ya, itu zakatnya 2,5%. Ini dijelaskan secara cuman biasa saja, secara umum saja, tidak terlalu mendetail, ya. Wa qad bayyana Allah azza wa jalla ahlaz zakah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang ahlaz zakah, yaitu orang yang menerima zakat. Fi surati Taubah annahum samaniyati asnaf, ya, bahwasanya mereka ada 8 kelompok atau 8 orang, ya. Faqala azza wa jalla, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60, ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah. Ya, bahwasanya sedekah atau zakat itu diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya, fakir, miskin, amili alaiha, amil zakatnya. Kemudian muallafati qulubuhum, orang yang muallaf, ya, yang hatinya dijinakkan. Kemudian wafir riqab, yaitu pembebasan budak, membebaskan seorang budak. Yang keenam, orang yang berhutang. Yang ketujuh, wa fi sabilillah, yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah, wa ibnis sabil,
yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau seorang musafir. Fardhatan minallah, ini adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, faradahallahu alaina, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita an nu'tiyahu haula, agar zakat ya, harta ya, zakat ya, zakat yang tadi itu diberikan ke 8 kelompok tersebut. Ya, wala nu'ti ghairahum, dan kita tidak berikan kepada selainnya. Ya, kalau kita lihat di sini, ya ini secara umum saja, ini sudah benar kita bahas di hari Jumat biasanya ba'da asar, ya, di dalam pelajaran fikih. Ya, jadi ini ada 8 asnaf ini. Kalau kita lihat artinya wala nu'ti ghairahum. Jadi zakat itu tidak boleh diberikan selain dari 8 ini. Termasuk, mohon maaf istilahnya yang kemarin kita bahas, janda atau anak yatim. Anak yatim tidak ada dalam kelompok ini. Terus kok banyak sekarang anak yatim mendapatkan zakat? Mereka mendapatkan zakat tersebut bukan karena keyatimannya, tapi karena kefakirannya atau karena kemiskinannya, atau karena ada sifat dari 8 ini. Ya, bisa saja. Ya. Jadi bukan karena yatimnya. Begitu juga janda. Ya, karena tidak semua yatim itu miskin, enggak, tapi ada yang kaya, yang bapaknya meninggalkan harta yang banyak, meninggalkan warisan yang banyak, ada. Apakah dia mendapatkan zakat, hak untuk mendapatkan hak zakat? Tidak. Kenapa? Dia masih terhitung orang kaya meskipun dia termasuk anak yatim. Sehingga anak yatim tidak masuk di dalam golongan yang berhak mendapatkan zakat. Ingat, kalaupun mendapat zakat karena kefakirannya atau karena kemiskinan atau karena disebabkan 8 asnaf ini. Allahu a'lam. Wa tafsilu dzalika mazkura fi kutubil fiqh. Beliau mengatakan bahwasanya untuk rincian tentang pembahas ini ada di dalam kitab fikih. Wala hajata ila tafsiliha huna. Kita tidak terlalu istilahnya membahas secara detail pada bab ini. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang selanjutnya, yaitu tadi sudah sholat, kemudian zakat, baru setelah itu watasuma Ramadan, kemudian berpuasa Ramadan. Ya, berpuasa Ramadan. Apa itu? Bi an tamassaka 'anil muftirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syamsi ta'abbudan lillahi ta'ala. Ya, yaitu tamassaka. Ya, istilahnya menahan dari makan. Sejak kapan? Dari munculnya atau terbitnya fajar kedua, fajar sodik. Sampai kapan? Ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, ta'abbudan lillahi ta'ala. Tentu ini semua adalah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muftirat aidan ma'rufah. Ya. Maka bahwasanya orang itu menahan jangan sampai membatalkan puasa. Sehingga hal-hal yang membatalkan puasa ma'rufah, sudah sangat masyhur. Ya, tidak terlalu dibutuhkan untuk dijelaskan secara detail. Walakin nunabbiha ala syai'in muhimmun fiha. Beliau hanya ingin menyampaikan bahwasanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyampaikan bahwasanya kami hanya ingin memberi nunabbih, mengingatkan terhadap sesuatu yang sangat penting dalam pembatalan puasa ini. Annal mufirat, bahwasanya bahwasanya pembatal ini la tuftirus shaim, dia tidak membatalkan puasa illa bisalasati syurut, kecuali melakukan 3 syarat. Ya, an yakuna aliman, yang pertama memang karena dia alim, tahu, paham. Yang kedua zakiron, dia ingat, tidak lupa.
Yang ketiga, an yakuna muridan. Dia tidak berkeinginan. Ya, jadi syaratnya ya muftirat. Ya, jadi orang-orang yang muftirat ya, jadi muftirat itu pembatal, sehingga tidak dikatakan membatalkan puasa sampai memang ada 3 syarat tadi. Dia paham, ya dia tahu tentang pembatal puasa tersebut. Kemudian apa? Dia zakiron. Dia artinya tidak lupa kalau dia sedang puasa. Kemudian yang ketiga, bahwasanya wa an yakuna muridan. Dia tidak ada dan dia menginginkan. Ya, menginginkan. Jadi ada keinginan untuk membatalkan. Fadiddul alim al jahil. Maka dikatakan tadi yang pertama dia harus mengetahui dulu, paham. Ya. Maka lawannya orang yang alim itu jahil, bodoh, tidak tahu, belum paham. Falau alqalas shaim, kalau seandainya orang yang berpuasa itu makan, ya, yazunnul lail baqiyan, dia mengira bahwasanya malamnya masih malam hitungannya. Dia jadi bangun sahur, ya. Dia bangun sahur, anggaplah seandainya subuh kan sekarang jam 4:30. Dia enggak dengar azan. Ya, istilah Bali itu kepupungan. Bangunnya jam 5, dikira ini masih gelap, saya makan dulu. Dia makan sahur. Ya, dia enggak tahu padahal sudah lewat waktu subuh, bahkan sudah masuk waktu subuh, enggak tahu. Ya, yazunnul lail baqiyan, dia mengira bahwasanya malamnya masih ada ini. Ya, bukan pagi. Summa tubayyinu annahu qad tala'as subha. Kemudian baru setelah dia selesai makan baru kelihatan, kok sudah pagi ini? Kok matahari dan sebagainya. Atau dia mungkin melihat, loh, kok ada orang yang tetangga-tetangga kok sudah dari mana itu kok pakai peci, pakai semuanya masuk ke rumah masing-masing, pakai peci, pakai sarung dan sebagainya. Ya, baru di sana paham, ternyata sudah subuh. Wa huwa yakulu fa hukmus shaum annahu shahih. Maka dia makan saat itu, ya, maka hukum puasanya tetap sahih, tetap sah. Ini yang pertama, alim. Yang kedua, walau akala yazunnu ghurubasy syamsi. Begitu juga kalaupun dia makan, ini pendapat beliau ya. Ya. Walau seandainya dia makan, dia mengira bahwasannya ini sudah ghurubasy syamsi. Artinya sudah sudah terbenam mataharinya. Artinya buka puasa. Summa tubayyinu la annaha lam taghrib. Sedangkan setelah makan baru kelihatan, ternyata belum maghrib. Fasaumu sahih. Menurut beliau di sini maka puasanya sahih. Sah masih hitungannya. Kenapa? Karena dia mengira, ini kayaknya sudah maghrib. Ya, wa dalilu dzalika, beliau mengambil sebuah dalil marwahul Bukhari an Asma binti Abi Bakar. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat, ya, bahwasanya beliau mengatakan aftarna fi yaumin ghayyim ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam summa tala'atis syamsi. Jadi kita saat itu berbuka puasa pada saat mendung. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa tala'atis syams. Kemudian muncullah matahari, artinya sahurnya telat. Ya, dikira masih malam. Kenapa? Karena memang gulam, mendung. Jadi tidak kelihatan ini sudah subuh atau belum, karena mendung cuacanya. Mereka akhirnya makan, masih mengatakan ini waktu sahur. Ternyata setelah itu tola'ati syamsi, ternyata setelah itu mataharinya terbit. Maka apa yang terjadi? Walam ya'muruhum bil qada. Mereka tidak diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Ya, karena tadi sahurnya secara tidak sengaja tidak tahu kalau itu sudah tidak boleh makan karena terlihat masih gelap. Falau kanal qada'u wajiban, kalau seandainya qadha itu wajib bagi mereka, ya,
maka apa? La bayyanahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti Nabi akan menjelaskannya. Ya. Wal nuqila ilaina li annahu idza kana wajiban lakana al-qada' min syari'atillah wa la budda an yanqul wa huwa dakhilun fi umumi qoulihi ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Jadi di sini bahwasanya kalau seandainya itu terhitung itu batal, maka seharusnya memang diwajibkan untuk mengqada'nya. Karena qada' itu adalah termasuk syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga karena harus disampaikan nanti juga kepada sahabat, kemudian kepada kaum muslimin yang lain. Ini masuk dalam firman Allah, keumuman firman Allah Ta'ala yang mengatakan doa yang sering kita baca, Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah jangan la tu'akhidna, jangan engkau siksa aku. Ya, jangan dihitung sebagai dosa innasina jika kami memang lupa au akhtana jika kami melakukan kesalahan. Ya, Al-Baqarah ayat 286. Ya, begitu juga firman Allah Ta'ala yang mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 5, ya, walaisa 'alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ya, artinya di sini bahwasanya tidak ada dosa fima akhtatum bihi. Artinya kesalahan-kesalahan yang memang kita tidak memahaminya, kita tidak tahu, kita tidak sengaja. Ya. Jadi tidak ada unsur kesengajaan. Kemudian walau akala, kemudian kalau seandainya dia makan ghairu murid, dia makan tapi bukan karena keinginannya dia sendiri. Makan bukan karena keinginan sendiri. Bagaimana maksudnya? Ya lil akri aw syurbin, atau dia minum. Ya, dia makan atau minum bukan karena keinginannya. Ya, bi an kana mukrihan. Kenapa? Karena dia dipaksa. Ya, dipaksa mungkin oleh seseorang yang mengancam nyawanya. Ya, kalau kamu ndak makan sekarang, saya bunuh. Artinya dipaksa. Ya. Maka di sini fasiyamuhu sahih. Puasanya tetap sah. Kenapa? Karena dia ndak pingin. Dia ndak ada keinginan untuk membatalkan, cuman karena dipaksa. Maka dikatakan bahwasanya puasanya terhitung sah. Begitu juga wa min dzalika, begitu juga ya, an yukriha ar-rajulu zaujatahu. Ya, seorang laki-laki memaksa istrinya. Memaksa istrinya sedangkan istrinya sedang puasa. Dipaksa sama suaminya fayujami'uha. Dipaksa sama suaminya untuk diajak berhubungan badan. Sedangkan istrinya sedang puasa, wahiyya shaimah. Maka falaisa 'alaiha syai'. Maka tidak ada sesuatu bagi perempuan tersebut atau istri tersebut. Jadi la qada wa la kafarah. Dia tidak ada qada, juga tidak ada kafarat. Jadi bukan karena keinginannya, dia dipaksa. Ya. Mohon maaf, diajak berhubungan badan sama suaminya dipaksa padahal dia sedang berpuasa. Mungkin diancamkah, kalau kamu tidak mau begini akan begini dan sebagainya. Dipaksa. Maka untuk wanita yang seperti ini maka puasanya terhitung sah. Kemudian tidak perlu mengqadha, tidak perlu juga membayar kafarat. Ya. Hadihi muhimmah. Ini sangat-sangat penting kata beliau. Li anna katsiran minal fuqaha, karena kebanyakan dari ulama-ulama fikih yaqulun, ini pendapat beliau ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, innal insan idza akala, jika seseorang atau seorang muslim dia makan jahilan bil waqti, dia tidak paham tentang waktu. Ya, dia makan ya min awwalin nahar, baik di awal di awal menahan puasa, au akhirihi, atau di akhirnya, maksudnya di detik-detik terakhir
menjelang berbuka. Ya. Wajib alaihi al-qada. Ya, jadi ada ulama yang wajib mengqadanya idza tubayyinu annaha qad akala fin nahar. Jadi kalau dia makan pada siang hari, walakin yuqal, ya, akan tetapi dikatakan innalladzi syara'a as-shaum lil ibad huwallazi rafa'a anhum al-haraj bihadhil a'dzar. Sesungguhnya innalladzi as-shaum, yaitu yang disyariatkan berpuasa lil ibad bagi hamba-hamba adalah huwallazi rafa'a anhumul haraj, yaitu yang diangkat atau yang dibebaskan, ya, rafa'anhul, yang dihilangkan kesulitannya bihadhil a'dzar, dengan uzur-uzur tersebut. Artinya ya, jadi ini masih artinya kalau melihat dari pendapat beliau di sini, ya, dari tulisan beliau, jadi orang yang seandainya dia makan, dia tidak paham, ya, apakah ini sudah masuk, ya, artinya dia udah dengar azan langsung makan, jadi menurut beliau ini tidak terhitung, tidak dikatakan batal. Allahu alam. Tapi kalau fuqaha yang lain mengatakan batal karena berbeda antara sahur dengan berbuka puasa. Kalau sahur dari aslinya, memang hukum aslinya adalah dia masih boleh makan, itu hukum aslinya. Kalau sudah siang artinya menjelang berbuka, hukum aslinya dia belum boleh makan. Ya. Kapan dia boleh makan? Saat dia memang sudah masuk waktunya. Jadi artinya di sini aslinya adalah dia tidak boleh makan. Maka memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya disebutkan, ya, wa tahujjal bait. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan apa itu Islam yang terakhir, yaitu adalah wa tahujjal baita. Engkau melaksanakan haji, tuqsiduhu li ada'il manasik, yaitu dilakukan dengan mengadakan manasik, ya, fi waqtin makhsus, dalam waktu yang khusus, ta'abbudan lillahi ta'ala, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, manasik. Jadi haji ini memang fi waqtin makhsus. Jadi memang waktu yang khusus, tidak bebas waktunya, ya, tidak sebebas-bebasnya, tidak. Jadi ada waktunya. Kita tahu haji itu kan hanya ada di bulan Dzulhijjah, yang dimulai dari tanggal 8 sampai nanti tanggal 13, itu adalah yaitu yang memang disyariatkan untuk haji. Selain daripada itu tidak boleh. Begitu juga tempatnya sudah khusus, orang melaksanakan haji itu hanya di sana, tidak boleh di sini. Di sini tidak ada tempat melaksanakan haji, ya. Jadi kalau ada orang yang membuat saingan, ya, jadi semacam haji, itu tidak boleh, ya, karena memang haji itu sahnya di sana, ya, di di Mekah, itu tempatnya. Kemudian waktunya nanti di bulan Dzulhijjah, ya. Jadi waktunya sangat khusus. Wahal yadkhulu fi dzalikal umrah aula, apakah masuk dalam kata melaksanakan haji ini, kata haji ini termasuk enggak, umroh apakah termasuk dalam kata haji ini? Fihi khilaf bainal ulama. Ya, memang terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Faminhum man qala, ada yang mengatakan bahwasanya innal umrah dakhilatun liqaulihi, bahwasanya ada yang mengatakan umroh masuk dalam kategori haji juga, dalam kategori haji ini yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis ini. Ya, mereka bahwasanya orang-orang yang mengatakan, jadi ulama yang mengatakan seperti itu, ya, ini bersandar dengan ucapan Nabi SAW mengatakan al-umratu hajjun asghar. Umrah itu adalah haji kecil, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Wali annahu waradat riwayat fi nafsil hadis fiha dzikrul umrah. Begitu juga banyak riwayat-riwayat tentang nafsul hadis, sebagaimana hadis seperti tadi tentang haji umrah itu adalah haji kecil. Fihi dzikrul umrah, yang fiha dzikrul umrah, disebutkan di dalamnya tentang umrah. Was-sahih, ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya dan yang sahih, yang lebih kuat itu adalah annal umrah dunal hajj. Umrah itu tidak sama dengan haji. Artinya haji ya haji, umrah ya umrah.
Laisat min arkanil Islam. Jadi umroh itu bukan termasuk rukun, bukan masuk bagian dari rukun Islam. Artinya silahkan dilaksanakan, tapi dia bukan termasuk perkara wajib. Ya, lakinnaha wajibatun ya'simul insan bitarkiha idza tammat syurutul wajib. Tapi beliau di sini mengatakan bahwasanya ya, untuk umroh ini dia tetap wajib, berdosa bagi seseorang bitarkiha apabila dia meninggalkannya idza tammat syurutul wajib, jika memang syarat kewajibannya sudah terselesaikan. Allahu alam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika mengatakan watahujjul bait, ya, watahujjal bait, beliau gandeng haji ini, melaksanakan haji ini dengan kata-kata inistata'ta ilaihi sabila. Dengan kemampuan. Jika engkau memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Ma'khudun min qawlihi ta'ala, ini diambil dari firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 97. Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Persis, hampir persis lah. Ya. Jadi bahwasanya ketika Allah sebutkan tentang haji ini, Allah gandengkan juga dengan man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Qad yaqulu qail. Kadang-kadang memang ada yang mengatakan hadza syarat fi jami'il ibadat. Pokoknya syarat kemampuan ini itu pada seluruh ibadah, bukan haji saja. Ada saja yang mengatakan seperti itu. Bahwasanya syarat kemampuan ini ya ada pada semua ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, bertakwa dalam bentuk umum. Ya, jadi sholat, puasa, haji, sedekah dan sebagainya itu termasuk perkara takwa. Ya, falimada khussal hajj. Jadi ada saja yang bertanya, kenapa terus yang dikhususkan hanya haji saja, kata-kata istita'ah. Jadi kata haji saja yang digandengkan kemampuan. Padahal kalau lihat umumnya ayat bahwasanya semua ketakwaan itu ya dilakukan dengan kemampuan. Tapi kok di sini haji saja yang dikatakan ya, dari perkara-perkara ibadah hanya haji yang digandengkan dengan kata kemampuan. Naqul, maka beliau mengatakan bahwasanya khassal hajj li annal ghalib. Kenapa dikhususkan ya kemampuan, kata kemampuan ini pada haji? Kenapa li annal ghalib? Karena memang kebiasaan atau memang sudah menjadi istilahnya ghalib. Memang kebiasaannya begitu. Fihil masyaqqah, karena dalam perkara haji itu ada luar biasa, masya Allah, ada kesulitan, masyaqqah. Ya, ada kesusahan di dalam melaksanakan haji. Begitu juga ta'ab, capek. Ya, lelah. Kemudian apa? Wa'adamul qudrah. Ya, ada yang dan tidak adanya kemampuan. Tidak semua ya, bahwasanya haji, tidak semua orang bisa melaksanakan haji. Kalau ini diwajibkan terlalu berbahaya. Falidzalika nassa alaihi, sehingga apa? Dinaskan kata-kata kemampuan ini kepada haji. Ya, wa illa fajami'ul ibadat labudda fiha minal istita'ah. Kalau tidak, maka seluruh ibadah harus ada istita'ahnya. Jadi bahwasanya kemampuan ini digandengkan dengan kata haji, ini memang menunjukkan bahwasanya memang dalam perkara haji itu luar biasa, kesulitan, kesusahan, ada kelelahan dan sebagainya. Dan tidak semua orang berkemampuan untuk melaksanakan haji, tidak semua. Ya, apalagi yang sudah kita katakan haji itu di sana, di Mekah. Tidak ada selain di Mekah, tidak bisa melaksanakan haji. Begitu juga tanggalnya. Bayangkan kalau seandainya seluruh kaum muslimin ya wajib melaksanakan haji, subhanallah. Dengan jumlah yang anggaplah 1 miliar.
Bayangkan semuanya wajib berangkat ke sana, apa yang akan terjadi? Ya, Masya Allah, yang orang sudah berjuta-juta, 2 juta, bahkan 3 juta, bahkan dikatakan 4 juta saja yang kita lihat orang melaksanakan haji kalau di televisi itu, Masya Allah kayak semut sudah orangnya. Apalagi dengan terbatasnya tempat wukuf. Kendak semua orang bisa ke sana. Kalau seandainya yang jumlah kaum muslimin seluruh dunia ini dikatakan wajib, subhanallah, akan ada rasa pasti tidak mungkin. 1 miliar kumpul saat itu, bagaimana dengan pesawatnya, Masya Allah. Ya, maka subhanallah, kata-kata haji ini hampir selalu digandengkan dengan istita'ah. Selalu digandengkan dengan kata-kata kemampuan. Karena memang haji ini memang akan selalu digandengkan dengan kemampuan. Kita dari kecil sangat menghafal apa itu rukun Islam. Rukun Islam, syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang mampu. Ya, jadi sangat ditekankan memang haji ini khusus bagi yang mampu. Di kalangan kaum muslimin masih ada yang memang hidupnya ya kekurangan, ada yang miskin, ada yang fakir. Ini kalau dikatakan haji itu wajib, bagaimana dengan mereka? Tentu mereka akan berdosa. Bahkan kita ada yang belum haji dan sebagainya, tentu kita berdosa. Maka ini mungkin insya Allah yang bisa disampaikan pada malam hari ini, karena memang sudah masuk Isya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dulu pembelajaran kita. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan depan. Ya. Kita akhiri, wasallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.